Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini Minggu tanggal 28 Desember 2025. IHSG terakhir 24 Desember kemarin ditutup merah ya. Sudah mulai turun. Ini kalau ngelihat kondisinya memang berangsur-angsur turun. Oke, hari ini saya mau bahas beberapa pertanyaan karena banyak banget ini list pertanyaannya. Kalau nggak dicicil sepertinya nggak bakalan sempat. Jadi ini saya coba bahas satu persatu ya. Pertama dari Kak Dohat. Bang, kalau punya saham yang dividen yieldnya tinggi tetapi satu sektor saja, misalnya Adro, ITMG, ADI, bagaimana pendapatnya? Sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, nggak ada problem menurut saya. Itu semua tergantung dari individunya masing-masing. Anda mau pegang beberapa sektor, mau pegang satu sektor, yang penting kondisi investasinya itu sesuai dengan potensi yield yang kita tentukan. Misalnya ya seperti ini ya, simulasi dividennya pengennya 12% atau yieldnya pengennya 12% setahun. Kalau target kebutuhan bulanannya itu 10 juta, ya dengan 12% per tahun itu nabung 2 juta sampai 25 tahun nabung. Di tahun ke-25 sudah ketemu 39 juta dividennya yang kita terima bulanan, dan itu sudah sesuai dengan target. Kalau targetnya lain, misalnya targetnya 20 juta, ya tentu dengan investasi bulanannya kalau cuma 2 juta sebenarnya itu terlalu sedikit. Mesti lebih dari 2 juta, dan mestinya juga akan kecapai karena 2 juta aja sudah kecapai nih di 39 juta. Lah terus gimana risikonya kalau hanya satu sektor saham saja? Yang penting adalah Anda bisa mempertahankan equity Anda itu secara tepat ya, secara baik. Ada cut loss nggak? Ya tinggal dilihat secara historis, tinggal dilihat secara target. Kan kemarin sudah belajar average down kan kita kan ya. Target average down misalnya ITMG. ITMG dulu kita pegang atau beli di harga berapa nih? Misalnya 28.000. Kalau 28.000 itu masih tergolong murah, ya nggak masalah. Tapi ternyata kita beli misalnya di 40.000. 40.000 itu sudah tergolong mahal kalau ngelihat dividen, potensi dividen yang sekarang. Ya artinya kita mesti hati-hati. Nah, kalau pegang 2-3 saham saja harus benar-benar paham atau tahu bagaimana kebiasaan saham itu, dan sebenarnya berapa sih value-nya yang murah atau value aslinya itu berapa, mesti tahu. Jadi nggak ada masalah ya Kak Dohat. Izin baru gabung, filenya powerful banget tapi masih bingung mana untuk dividen akhir tahun 2025. Jadi kalau bicara dividen akhir tahun 2025, dari list misalnya ini saya short misalnya Desember ya, akhir tahun 2025 itu sudah kelewat ya. Karena sekarang posisinya sudah akhir Desember banget. Kalau yang dimaksud adalah pembayarannya. Ya ini misalnya kayak ADI, Adro, BSSR, Games. Ini saya hitungnya Desember gitu ya. Karena kemarin sudah bagi, jadi udah terlambat. Tapi kalau yang dimaksud adalah dividen full year 2025, nah itu masing-masing emiten beda-beda. Ada yang full year-nya atau finalnya ada di April, ada di Mei. Ya kayak gini, Desember, Mei. Desember biasanya interim, Mei itu finalnya, gitu ya. Jadi tergantung nih pertanyaannya, yang dimaksud itu yang masih bingung yang mana. Nah, kalau sekarang posisinya Anda masih belum mengerti full bagaimana dividen itu bekerja atau pembayaran itu bekerja, coba pelajari dulu bagaimana dividen itu harus dibayarkan dan pelajari emitennya. Misal kayak gini, di Spilmi, AADI, Adro, BSSR, Games, POWR misalnya ya, IPCC, IPCM. Pilih salah satu. Misal mau Adro dulu, mau AADI dulu, POWR dulu. Kulik, pelajari, cari videonya, cari referensinya, shorts, visit websitenya. Intinya kenali apa yang kita beli. Nah nanti ada satu konten yang saya bahas ya, ada Honshitsu namanya ya, makna bekerja Honshitsu kalau orang Jepang bilang. Nanti kita akan buatkan khusus untuk ngisi liburan. Jadi kita pakai untuk upgrade ya, beberapa pemahaman-pemahaman, beberapa filosofi-filosofi yang menarik untuk kita bisa pelajari. Gitu ya Bang Mas Jarva. Semangat belajarnya. Kita belajar bareng. Saya pun juga masih belajar terus. Banyak banget kungfu-kungfu saham di
saat-saat ini tidak murni satu cara ini jadi cara terbaik, enggak. Jadi ini hanya salah satu alternatif cara saja yang bisa kita pakai, dan menurut saya kita terbuka terhadap semua kemungkinan yang ada gitu ya. Bang, nitip bahas BTPS dan POWN. Bang, Tugu sama BIRD sepertinya cukup oke setelah analisa singkat. Apakah layak analisa lanjutan? Terima kasih. Kita cek BTPS POWN ya. Oke, langsung kita jawab aja untuk BTPS dan PWON. Kok POWN? Salah saya tadi. Pakuwon Jati maksudnya ya. Ada BIRD, ada BTPS, ada PWON. Kalau Tugu itu asuransi ya. Jadi dia bukan syariah. Jadi kita nggak bahas terkait dengan asuransi, atau tidak bahas terkait dengan saham non syariah. Jadi mohon maaf karena beda fokus. Nggak apa-apa. Kita fokus ke BIRD, BTPS sama PWON. Harga terakhir di hari Kamis, tanggal 24 lah pokoknya, hari Rabu ya. Itu 1720, 1250 dan 342. Harga wajarnya BIRD itu di 1400, BTPS 711, PWON di 147. Jadi masih mahal, masih di atas harga wajar semua. Tapi yang di atas deposito atau di atas rate 6%, kalau dilihat seperti ini itu adalah BIRD. BIRD itu bagi dividen 1 tahun 1 kali. Ini rutin, termasuk rutin bagi dividen. 2023 dia bagi 91, 2024 dia bagi 120, 2025 harusnya punya potensi bagi sekitar 130 atau 7,5%. Karena EPS-nya 252 kita lihat terakhir di kuartal 3. Jadi kita masih perlu update lagi teman-teman di kuartal 4-nya bagaimana. Kalau kuartal 4-nya membaik ya mungkin lebih sedikit dari 252 ini, dan payout rasionya berapa ya. Karena namanya payout rasio itu berbeda-beda. Kemarin waktu ADRO, AADI juga berubah tuh payout rasionya, sehingga kita mendapatkan jackpot dari payout rasio yang dirubah dari emitennya sendiri atau dari manajemennya sendiri. Nah, untuk BTPS itu 5,1% potensi yield dividennya setahun. Kemudian PWON itu 3,9%. PWON termasuk yang rajin bagi dividen, tapi dividennya kecil-kecil. Jadi kalau dipakai untuk dividen investing 3%, 4% itu masih rendah ya, terlalu rendah kalau kita mengharapkan itu. Artinya setupnya bisa yang lain ya, dividen sebagai side-nya saja. Biasa jadi fokusnya adalah ke capital gain. Nah, kalau 7,5% atau BIRD kita masukkan ke simulasi dividen investing, 7,5% itu layak nggak sih kita perjuangkan ya? Atau yield setahun 7,5% itu oke nggak sih kalau kita simulasikan? Nah, ini simulasinya. Dengan nabung 2 juta per bulan, 5 tahun, 10 tahun berikutnya 5 tahun berikutnya 2,4, naik lagi 20 ya, naik 20% setiap 5 tahun. Itu dividen yang kita terima di 5 tahun pertama itu baru 871.000. Sampai 10 tahun, 15 tahun, 20, 25 tahun itu baru 13,3 juta. Targetnya 18 juta atau 10 juta per bulan uang saat ini itu masih belum kecapai. Jadi di tahun ke-25 lumayan sih, sudah 2 miliar ya. Tapi karena yieldnya itu hanya 7,5%, itu nggak kecapai. Tapi kan bisa jadi BIRD bisa growth. Iya betul. Artinya kalau harga sekarang misalnya kita beli di 1.700, lalu tahun depan dia growth 10% dividennya, berarti jadi 8. Growth lagi tahun depannya lagi 10%, berarti jadi 9%. Growth lagi 10%. Misalnya tiap tahun growthnya 10% itu perusahaan. Itulah keuntungannya kita ngambil atau beli perusahaan-perusahaan yang growth. Udah bagi dividen, dividennya growth, EPS-nya selalu growth setiap tahun. Jadi kita beli di harga sekarang mungkin sedikit lebih mahal, tapi nanti ketika dia growth akan menjadi lebih murah, lebih murah, lebih murah. Maka di simulasinya ini juga bisa berubah, karena di tahun kedua bukan 7,5% lagi. Bisa jadi di tahun kedua bisa 9%, bisa 10%. Kalau 9% beda lagi. Karena ini kita simulasinya nggak pakai growth, hanya fix setiap tahunnya segitu. Ya, ini sebagai referensi saja,
supaya kita bisa mendapatkan istilahnya red car theory ya. Jadi mobil merah, kita mulai perjalanan itu menghitung mobil merah, fokus. Nah, dengan kondisi ini kita bisa fokus menghitung investasi berapa sih per tahun yang mesti kita targetkan atau mesti kita pertahankan. Kalau nggak kecapai gimana Bang? Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari perjalanan. Yang penting tahun berikutnya kita bisa maksimalkan lagi. Kan 9% nggak selalu harus setiap tahun 9%. Pas tahunnya bagus bisa 20%, bisa 30%, ya boleh-boleh saja kan. Saya kira itu sih untuk hari ini. Jadi selamat berlibur buat teman-teman yang sedang liburan. Intinya untuk liburan ini saya izin recording ya dari beberapa hari untuk ya mengisi liburan, kemudian menambah satu atau dua hal wawasan atau pemikiran yang perlu kita diskusikan lebih lanjut atau perlu kita pikirkan. Ada beberapa konten-konten berikutnya yang saya pengen lebih berbicara ke arah itu karena menarik buat saya. Jadi saya share, nanti teman-teman komenin di komentar ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.